Oke, pada video terakhir ini kita akan membahas terkait sub pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Seperti pada video sebelumnya, kedudukan CPMK dan sub CPMK itu seperti anak tangga, di mana CPMK itu berada di ujung anak tangga, dan untuk mencapai ujung anak tangga tadi, kita perlu sub CPMK. Jadi, apa sih yang akan kita perlukan untuk mencapai capaian tertinggi dalam sebuah mata kuliah atau CPMK? Kita perlu sub-sub CPMK. Uh, sub CPMK itu biasanya dia itu secara struktural itu terdiri dari 4 jenis, yaitu hierarkikal, kemudian ada prosedural, ada clustering, dan ada kombinasi. Secara garis besar, unsur dalam sub CPMK itu sama dengan CPMK. Ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Kita masuk ke struktur CPMK yang pertama, yaitu ada struktur hierarkikal. Biasanya sub CPMK di dalam struktur hierarkikal itu bersifat vertikal dan bersyarat. Umumnya, kemampuan belajar mahasiswa tetap atau meningkat. Urutannya biasanya mengikat, di mana sub CPMK sebuah sub CPMK biasanya punya syarat sub CPMK sebelumnya. Sebagai contoh kayak gini. Sub CPMK-nya bunyinya kayak gini, menjelaskan tentang angka. Itu C2 ya, karena menjelaskan. Di atasnya ada menggunakan operasi aljabar. Maksudnya mengikat, mahasiswa tidak akan bisa mencapai sub CPMK yang menggunakan operasi aljabar kalau dia belum menyelesaikan sub CPMK yang sebelumnya. Jadi dia itu mengikat sifatnya. Biasanya urutannya tetap atau meningkat. Bisa dilihat yang angka ini C2 tentang angka, kemudian menggunakan operasi aljabar itu C3. Artinya kemampuannya meningkat dari kognitif level 2 ke kognitif level 3. Kemudian ada menggunakan operasi integral. Ini C3 juga. Artinya dia tidak bisa menggunakan operasi integral kalau belum menyelesaikan operasi aljabar. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan struktur hierarkikal. Sekarang kita lihat lagi yang menggunakan operasi aljabar itu C3, kognitif level 3, sementara yang menggunakan operasi integral itu juga kognitif level 3. Jadi kemampuan mahasiswanya tetap jadi T3 ke C3. Nggak boleh nanti misalkan di sini C3 terus kembali lagi ke C2. Jadi itu urutannya tidak meningkat atau tetap. Jadi dalam struktur hierarkikal wajib hukumnya kemampuan itu tetap atau meningkat. Kemudian yang kedua ada struktur prosedural. Struktur prosedural itu sifatnya horizontal dan tidak bersyarat. Beda dengan yang hierarkikal, biasanya sub yang sebelumnya kadang menjadi syarat sub yang setelahnya. Urutan kemampuan belajar tetap atau meningkat dari mudah ke sulit. Diperhatikan ya, urutan tetap atau meningkat dari mudah ke sulit. Urutan belajar tidak mengikat. Sebagai contoh kayak gini. Mempraktekkan cara mengendarai sepeda. Itu P1, mempraktekkan cara mengendarai motor dan mempraktekkan cara mengendarai mobil. Jadi kemampuannya tetap ya, sama-sama P1. Sebenarnya bisa juga kalau mau meningkat. Namun mengendarai motor ini bukan sebuah sub yang harus mensyaratkan mengendarai sepeda. Jadi ya terserah mau pakai motor dulu atau sepeda dulu. Intinya ini bersifat prosedural. Bisa aja misalkan yang mobil ditaruh di depan gitu. Nah, ini yang disebut dengan struktur prosedural. Biasanya terkait dalam satu topik gitu. Misalkan di sini topiknya adalah mengendarai kendaraan. Kemudian ada struktur yang berbentuk klaster atau pengelompokan. Umumnya beberapa kemampuan tadi yang di dalam pengelompokan ini tidak memiliki ketergantungan satu sama lain, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya. Contoh, ada ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ini tidak saling ketergantungan satu sama lain sub-subnya. Namun dari ketiga sub ini itu menjadi syarat untuk sub yang berikutnya, yaitu mengaplikasikan cara pengidentifikasian ikan. Umumnya sih meningkat atau tetap. Ini contohnya di sini C2, kemudian meningkat ke C3. Oke, itu untuk yang clustering.
Kemudian ada kombinasi. Kombinasi umumnya bisa dilihat dari CPMK dan sub CPMK yang setelah jadi untuk satu mata kuliah. Misalkan saya ambil contoh, ini adalah sub CPMK dari sebuah mata kuliah. Kita bisa lihat ini CPMK-nya yang paling tinggi, kemudian ini adalah sub-sub CPMK-nya dari 1 sampai 7. Kita lihat yang pertama, ada sub yang sifatnya hierarkikal. Yang ini ditandai oleh garis berwarna hijau. Kemudian ada yang sifatnya cluster yang berwarna merah dan prosedural yang berwarna biru. Sebenarnya bisa juga hanya ada dua, misalkan prosedural dan hierarkikal saja, itu gak apa-apa. Atau hierarkikal dengan cluster aja, itu tidak apa-apa juga. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sub CPMK. Tapi sebelum membuat sub CPMK, kita belajar dulu nih. Kemarin kan di video sebelumnya udah ada bagaimana cara membuat CPMK. Kita akan bikin CPMK dulu. Sebagai contoh, ini adalah mata kuliah taksonomi tumbuhan. CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip identifikasi tumbuhan melalui observasi lapang dengan prosedur yang benar. Audiensnya adalah mahasiswa, behaviornya mampu mengaplikasikan, terus kondisinya melalui studi, melalui observasi lapang, dan degree-nya adalah dengan prosedur yang benar. Ini C3, P3, sama A2. Kalau kita breakdown ya, jadi untuk kognitifnya mengaplikasikan identifikasi tumbuhan, terus psikomotoriknya melaksanakan kegiatan pengidentifikasian, kemudian afektifnya mendiskusikan hasil identifikasi yang akhirnya nanti akan dijadikan menjadi satu CPMK. Ini adalah CPMK-nya. Untuk mencapai CPMK tadi, kita perlu sub-subnya. Nah, sub-subnya inilah nanti yang akan kita buat. Sebagai contoh, ini CPMK-nya yang ada di atas, kemudian ini adalah sub-subnya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14, karena biasanya dalam sebuah mata kuliah ada 14 pertemuan dan 2 itu untuk UTS, untuk ujiannya ada UTS, ada UAS. Dari pertama dulu ya, kita mulailah dengan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah taksonomi tumbuhan. Itu kognitif level 2 karena menjelaskan, kemudian di situ juga ada afektifnya, afektif untuk level 2. Jadi yang mewakili aja ya, itu untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua mempraktekkan prinsip pengawetan tumbuhan, itu psikomotorik level 1 sama afektif level 2. Kemudian hierarki ke atas, mahasiswa mampu merangkum tata penggunaan nama binomial C2 sama A2 pertemuan ketiga. Kemudian di sini ada klaster, mahasiswa mampu menguraikan klasifikasi Bryophyta, mampu menguraikan Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ini sama-sama C2 karena menguraikan ya. Kemudian ada P2-nya, berarti di sini juga ada praktikum maksudnya. Kemudian ada A2-nya. Jadi C2, P2, A2. Kemudian naik lagi ke atasnya. Ini perpaduan antara klaster dan hierarkikal. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengidentifikasian Bryophyta, ini masuk ke C3. Terus P2 dan A2. Dan seterusnya masih klaster juga. Kemudian klaster-klaster ini menjadi syarat untuk yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip identifikasi tumbuhan dengan benar. Ini udah masuk P3 karena dia udah menerapkan dan juga dengan benar. C3, P3, dan A2 pada pertemuan terakhir. Dari sini, dari sub CPMK yang terakhir ini, itu sudah bisa mencapai dari CPMK yang ada di atas. Jadi begitu cara membuat sub CPMK dan CPMK-nya. Jadi CPMK dulu dibikin, kemudian sub-sub apa yang dibutuhkan untuk mencapai CPMK yang tadi. Kita bisa lihat dari sub CPMK yang ada di sini, ada yang prosedural, ada hierarki, dan juga ada cluster seperti itu. Dari sub-sub tadi, kita bisa tarik materi apa yang akan kita ajarkan. Misalkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah taksonomi tumbuhan, berarti materinya adalah terkait sejarah taksonomi tumbuhan dan seterusnya. Jadi dari sub CPMK tadi akan menghasilkan materi apa aja yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam sebuah mata kuliah. Jadi seperti itu penjelasan terkait sub CPMK. Terima kasih.